warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat berpantaikan salam ke putra Abdullah, buhati Aminah, Muhammad kasih Allah yang berlapaskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai doa pada Kosma agar memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Umi, Hadir Bu. alhamdulillah kita dapat hadir pada hari ini untuk melakukan pembelajaran. Gimana hari ini? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang hasad. Hasad merupakan penyakit hati yang dimiliki seseorang merasa tidak rela apabila orang lain mendapat nikmat atau karunia yang lebih baik dari dirinya dan mengharapkan agar nikmat yang dimiliki orang lain tersebut agar segera musnah ataupun hilang dari dirinya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hasad terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, dan dampak negatifnya itu dapat menghapuskan amal kebaikan kita, merasa senang apabila orang lain mendapat musibah, dan memutuskan tali persaudaraan. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang keras hati atau pemarah. Tujuan kita mempelajari keras hati atau pemarah agar kita mengetahui apa pengertian dari marah, agar kita mengetahui apa dalil tentang marah, dan agar kita mengetahui apa upaya kita untuk mengatasi sifat marah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian marah. Marah berarti godok, bersifat negatif. Marah dalam kamus bahasa Indonesia merupakan merasa tidak senang atau marah atau panas apabila dihina ataupun diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Perbuatan marah merupakan perbuatan yang sangat disenangi oleh setan. Marah terbagi menjadi dua, yaitu marah tercela dan marah terpuji. Marah tercela yaitu marah dia bersalah tetapi dia tidak mau. Dan kedua, marah terpuji, marah karena kebenaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang dalil. Coba buka bukunya halaman 57. Di situ ada dalil yang menjelaskan tentang marah. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang menyimpangkan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Apakah ada anak ibu yang bisa mengulang ayatnya kembali? Saya, Bu. Ada anak ibu, persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, bacaannya sudah bagus. Alangkah baiknya agar diulang-ulang kembali di rumah. Jadi dapat kita simpulkan dari ayat tersebut, orang-orang yang dapat menahan amarahnya atau emosinya disebut dengan tawakal, yaitu Allah akan menjanjikan surga kepadanya di akhirat kelak nantinya. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari sifat marah. Adapun upaya yang harus kita hindari untuk menghindari sifat marah menurut Al-Ghazali yaitu terdapat 5. Yang pertamanya itu mengucap taus, yang kedua merubah posisi, yang ketiga berwudu, yang keempat diam, dan kelima pemaaf. Yang pertama yaitu mengucap taus sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 2 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yansaghnaka minasyaitoni nasqun fasta'iz billahi innahu samii'un 'aliim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui, apabila kita sedang marah ataupun sedang emosi, haruslah ingat pada Allah dan minta pertolongan kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar apa yang kita perbuat, apapun yang kita minta. Yang kedua yaitu merubah posisi. Apabila posisi kita sedang berdiri, alangkah baiknya kita duduk, dan apabila posisi kita sedang duduk, alangkah baiknya kita berbaring. Terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in zahaba anhul ghadab wa ilal falyad qajib. Yang artinya, jika seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Hal tersebut cukup baginya. Jika marahnya reda, namun jika marahnya tidak reda, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu berwudu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ghadaba minasyaitan
wa inna syaitani khuliqa minan nari wa inna ma tadfa'un naru bil ma'i fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu, jika salah seorang kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudhu. Yang keempat yaitu diam. Terdapat hadis riwayat Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul wa yassirru wa la yu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskun. Ajarkanlah mereka dan mudahkan, dan janganlah kalian persulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kasoma ghaizan wa huwa qadir ala ayyunfizahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamati hatta yuqayyirahu Allahu min huri ina masya. Siapapun yang menahan amarah padahal sesungguhnya ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya kelak di hadapan para makhluk di hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memilih bidadari terbaik yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kelima yaitu pemaaf, sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran surah Asy-Syura ayat 40. Itulah tadi ayat yang menjelaskan tentang upaya-upaya untuk menghindari sifat marah. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila kita dapat menahan amarah kita, Allah akan menjanjikan surga pada diri kita. Adakah anak ibu yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Nah, anak ibu persilahkan. Upaya menahan amarah. 1. Kita mengucap ta'awuz. 2. Kita merubah posisi. 3. Kita diam. 4. Kita berwudu. 5. Kita berusaha untuk memaafkan. Sekian, Bu. Alhamdulillah, jawabannya cukup bagus. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang keras hati atau pemarah. Marah merupakan bersifat negatif. Merupakan dalam kamus bahasa Indonesia, marah merupakan merasa tidak senang atau panas ketika dihina ataupun diperlakukan kurang baik oleh orang lain. Perbuatan marah merupakan perbuatan yang sangat disenangi oleh syaitan dan dapat menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang marah terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Adapun upaya-upaya kita untuk mengatasi sifat marah, yang pertama yaitu dengan mengucap ta'awuz, yang kedua merubah posisi, yang ketiga berwudu, yang keempat diam, dan yang kelima pemaaf. Dari pembahasan kita pada hari ini, semoga kita dapat terhindar dari sifat marah, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah.
Sebagaimana kita ketahui, apabila kita bisa menahan amarah kita atau emosi kita, Allah akan menjanjikan surga bagi kita. Sebagaimana dalam hadis, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah marah-marah, maka bagimu surga. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, tuliskan kembali dalil yang ibu bacakan tadi di buku tugasnya, dan kita akan periksa di Jumat yang akan datang. Dan pembahasan kita selanjutnya agar dibaca-baca yaitu tentang MIPA. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.